Apa artinya benar-benar dilahirkan kembali? Yohanes 4 ayat 1 sampai 19. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Pertemuan kebangkitan rohani hari ini membahas pertanyaan, apa artinya benar-benar dilahirkan kembali? Seperti yang Anda ketahui, akhir-akhir ini ungkapan dilahirkan kembali dengan lincah digunakan di berbagai kalangan, termasuk politikus dan agama lain. Anda mungkin pernah mendengar politisi mengatakan bahwa partainya harus dilahirkan kembali, atau seseorang mengatakan bahwa keluarganya harus dilahirkan kembali. Orang-orang berbicara tentang dilahirkan kembali secara terus-menerus. Tetapi apa sebenarnya artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali artinya terlahir dengan hidup baru. Tetapi saya bertanya-tanya, dengan berapa banyak yang berbicara tentang kelahiran kembali ini yang benar-benar mengetahui arti sebenarnya, selain notasinya yang sederhana? Kemungkinan besar begitulah cara orang berpikir bahwa mereka dapat dilahirkan kembali
ketika mereka hanya mengubah pikiran dan perilaku mereka. Namun, arti sebenarnya dari dilahirkan kembali dijelaskan sebagai berikut. Diri Anda yang lama telah berlalu dan Anda dilahirkan kembali menjadi manusia baru, semuanya berkat Allah. Dengan kata lain, Anda bukan lagi bersama diri lama Anda yang hidup di kehidupan lampau, tetapi sebaliknya, Anda telah menjadi manusia baru dan sekarang menjadi milik Allah, sama seperti Abram menjadi Abraham dan Saul menjadi Paulus. Ketika kita membuka Alkitab, kita melihat bahwa Saul pada awalnya berdiri melawan Allah dan pengikutnya. Itu adalah tugasnya untuk memburu orang-orang yang percaya Allah seperti anjing pelacak. Sebelum bertemu Yesus, dia yakin bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, begitu Saul bertemu dengan Allah, dia menyadari kebenaran yang sebenarnya dan namanya diubah menjadi Paulus dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika kita benar-benar dilahirkan kembali melalui Tuhan, kita dalam rupa juga mengubah nama kita. Kita tidak mendapatkan nama baptisan seperti yang dilakukan orang Katolik, tetapi hidup kita diubah menjadi kehidupan yang benar-benar baru. Ini berarti bahwa ketika kita dibasuh bersih dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh, hidup dan pikiran kita secara fundamental berubah. Kita dilahirkan kembali sebagai laki-laki dan perempuan baru. Sama seperti Saul, bukan lagi dirinya yang dulu dan telah diubah menjadi Paulus. Kita yang serupa bukan lagi diri kita yang lama, yaitu berkat Roh Kudus, kita menyadari bahwa di dalam diri kita sekarang ada pribadi baru yang menjadi milik Allah. Inilah artinya benar-benar dilahirkan kembali. Mereka yang belum benar-benar dilahirkan kembali tidak dapat berkata, kelahiran kembali terjadi dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Sebaliknya, mereka mencoba menyesuaikan konsep tersebut dengan pikiran duniawi dan kedagingan mereka. Jadi mereka salah mengira perubahan dalam manifestasi lahiriah mereka sebagai dilahirkan kembali. Tetapi Anda dan saya tahu bahwa kelahiran kembali yang sejati berarti dibasuh dari segala dosa kita dan dilahirkan kembali menjadi orang yang tidak berdosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kita berkumpul di sini hari ini untuk memahami apa artinya dilahirkan kembali. Seperti yang bisa Anda lihat dari salah satu pamflet yang mempromosikan kebaktian kebangunan rohani hari ini, di bawah judul utama terdapat subjudul yang ditulis dengan huruf kecil, Mata Air Kekal yang Memuaskan Dahaga Anda Selamanya. Ini ditulis untuk menunjukkan bahwa ketika Anda dilahirkan kembali, Anda tidak akan pernah lagi haus. Nah, apa sebenarnya artinya ini? Itu berarti ketika kita menemukan Injil air dan Roh, mengetahui dan percaya kepadanya, kehausan rohani jiwa kita dipuaskan. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa manusia tidak hanya membutuhkan roti dari daging, tetapi juga roti dari Roh dalam hidup mereka selama hidup di dunia ini. Jika seseorang percaya kepada Injil air dan Roh, Anda dapat memperoleh roti rohani seperti itu di dalam hati Anda. Tidak seperti binatang, manusia memiliki keinginan rohani. Jadi, ketika keinginan rohani ini tidak terpenuhi,
Mereka berjuang untuk kehausannya. Kita menyebut kondisi seperti itu kelaparan jiwa. Untuk dibebaskan dari kelaparan jiwa ini, seseorang harus memiliki firman Allah yang merupakan roti dari roh. Lalu, apakah roti jiwa untuk umat manusia? Itu tidak lain adalah firman Injil tentang air dan roh yang mengalir dari dalam jiwa. Orang yang dilahirkan kembali selalu memiliki firman Injil tentang air dan roh yang merupakan roti jiwa, sehingga mereka dapat memuaskan mereka yang haus secara rohani. Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Beberapa orang di sini telah melihat firman ini digenapi di dalam hati mereka, tetapi ada orang lain yang tidak menganggapnya demikian, dan oleh karena itu masih merasa kehausan. Rekan seiman terkasih, Tuhan datang mencari kita melalui Injil air dan roh, dan Dia telah memberi kita pengampunan dosa. Sekarang setelah kita menerima pengampunan dosa, Dia masih bersama kita sebagai Roh Kudus. Dan Dia telah menjadi sumber air yang memancar menuju kehidupan yang kekal. Lalu, apa artinya ketika saya mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita sebagai Roh Kudus? Artinya, jika kita menerima firman yang diberikan Allah dengan iman, firman ini akan memuaskan jiwa kita dan memperbaruinya. Firman adalah sumber yang memuaskan jiwa. Bahkan pada saat ini, sumber mata air ini terus memancar di dalam hati kita yang telah menerima pengampunan dosa. Selain itu, dasar Roh Kudus yang telah datang kepada kita tidak pernah kering. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu sejak pertama kali dilahirkan kembali, dan tidak peduli keadaan apa yang kita hadapi. Tidak peduli seberapa banyak kita menarik darinya, itu tetap tidak berdasar. Tepat ketika kita mengira dasarnya akan terbuka, itu terus bermunculan. Sumber mata air yang kekal pada dasarnya berbeda dari sumber mata air biasa. Sumber mata air biasa nantinya akan mengering seiring waktu, tetapi mata air yang terus-menerus menggelegak tidak pernah mengering karena memiliki sumber pasokan air yang tak ada henti-hentinya. Karena ada sumber air seperti itu, ia terus bermunculan dan menggelembung. Ketika kita dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan roh, di sana muncul di dalam hati kita
sebuah mata air yang memancar selamanya. Jadi, air ini terus mengalir di dalam hati kita bersama dengan firman pengampunan dosa. Setiap kali kita mendengar firman Allah, sumber rohani ini muncul. Itu karena Tuhan sendiri adalah sumber air ini, dan Dia menyediakan persediaan air untuk kita selamanya. Rekan seiman terkasih, Tuhan berkata bahwa Dia memiliki air untuk diberikan. Dia ingin memberi kita sumber ini melalui Injil, air, dan Roh. Sekarang kita telah dibasuh bersih dari dosa-dosa kita dan dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kita telah minum dari sumber kehidupan yang memuaskan selamanya. Karena itu kita tidak akan pernah haus lagi. Hal-hal seperti itu mungkin terjadi karena rahasia luar biasa tentang dilahirkan kembali dan menerima berkat Allah yang tersembunyi di dalam Injil, air, dan Roh. Dapatkah Anda sekarang melihat betapa menakjubkan berkat Injil, air, dan Roh bagi kita? Apakah Anda memiliki iman kepada Injil, air, dan Roh? Ataukah Anda berpikir bahwa Anda telah dilahirkan kembali hanya karena Anda telah menjalani kehidupan iman yang saleh? Kecuali kalau Anda bertemu dengan Tuhan yang telah datang melalui Injil, air, dan Roh, Anda tidak akan pernah benar-benar dilahirkan kembali. Inilah kebenaran. Dan ini adalah kasih Allah yang menakjubkan. Setelah lahir, semua orang ditetapkan untuk mati. Bagaimana kemudian orang bisa dibasuh bersih dari segala dosa mereka dan dilahirkan kembali? Mengingat kenyataan bahwa semua manusia yang lahir di dunia ini pasti mati pada suatu saat, dan bahwa kehidupan dunia mereka berakhir begitu mereka meninggal, bagaimana mungkin seseorang bisa dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh? Pemikiran manusia membuat ini tidak mungkin. Namun, Tuhan telah membuat kita menerima pengampunan dosa melalui Injil, air, dan Roh. Dan Dia telah memberkati kita untuk dilahirkan kembali melalui Injil surgawi ini. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan hanya kepada mereka yang telah menemukan anugerah keselamatan dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh yang diberkati Allah. Dilahirkan kembali adalah kasih istimewa Allah dan karunia pengampunan dosanya. Semua berkat ini dan anugerah pengampunan dosa ditemukan di dalam Injil, air, dan Roh yang diberikan Allah. Setiap orang telah berdosa dan meninggalkan Allah, dan karena itu harus dibinasakan. Kita tidak ada pengecualian dengan aturan ini, tetapi karena kita mendengar dan percaya kepada firman yang diberikan Allah tentang pengampunan dosa, kita datang untuk menerima hidup baru ini. Karena ini adalah berkat Allah yang telah datang melalui Injil, air, dan Roh. Hanya mereka yang percaya kepada Injil ini yang bisa dilahirkan kembali. Dan saat kita melanjutkan hidup kita,
kita akan menyadari bahkan lebih dalam lagi betapa besarnya berkat bahwa kita telah menerima hidup baru dari Allah melalui Injil, air, dan Roh. Tuhan berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku, semua yang haus, dan minumlah dengan cuma-cuma." Tuhan memang telah memberi kita airnya yang kekal. Kita telah mengalami mujizat seperti itu dalam hidup kita, semua berkat Tuhan. Jiwa kita yang sebelumnya selalu haus, sekarang telah menerima hidup baru melalui Injil, air, dan Roh untuk tidak pernah haus lagi. Dalam kebangkitan rohani ini, saya ingin terus membagikan firman tentang bagaimana seseorang dapat disucikan dari dosa dan benar-benar dilahirkan kembali. Saya sangat bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga saya tidak bisa tidak berterima kasih kepadanya sekali lagi pada saat ini. Mereka yang telah menjadi orang kudus sama. Dalam perikop kitab suci hari ini, kita melihat Tuhan berjalan ke Galilea dan melewati kota tertentu dalam perjalanannya, yang merupakan tanah Samaria, untuk membantu Anda lebih memahami. Saya juga akan meluangkan sedikit waktu untuk menjelaskan sejarah Samaria. Tanah Samaria pada waktu itu dulunya adalah tanah kerajaan Israel Utara. Ketika kerajaan Israel Utara menjadi rusak dan jatuh ke dalam kekacauan rohani, Sargon kedua, penerus Salmaneser Raja Asyur, menyerbu dan menaklukkannya. Saat itu, Raja Sargon mendeportasi dan memperbudak semua laki-laki di kerajaan Israel Utara dan menetap di tanahnya dengan rakyatnya sendiri. Para perempuan yang tersisa di kerajaan Israel Utara diambil oleh orang Asyur sebagai istri mereka. Sebagai hasil dari perkawinan antar setelah deportasi dan permukiman kembali, penduduk Samaria menjadi ras campuran. Dengan kata lain, ada percampuran paksa antara orang Israel dengan orang bukan Yahudi. Karena alasan inilah orang Samaria dipandang rendah oleh orang Yahudi. Dalam pembacaan kitab suci hari ini, kita melihat Tuhan bertemu dengan seorang perempuan di tanah Samaria ini. Ketika Tuhan meminta air kepada perempuan itu, Dia berkata kepadanya, "Bagaimana engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku, seorang Samaria?" Seperti dijelaskan sebelumnya, pada masa itu orang Samaria dicemooh dan dianiaya habis-habisan oleh orang Yahudi. Meskipun mereka berdua adalah orang Israel, orang Yahudi menolak untuk berhubungan dengan orang Samaria. Kita dapat dengan mudah melihat betapa banyak cemoohan yang dihadapi orang Samaria baik pada tingkat pribadi maupun rohani. Jadi, tidaklah terlalu mengada-ngada bagi perempuan Samaria untuk terkejut ketika Yesus meminta air kepadanya. Kenyataan bahwa Yesus, seorang Yahudi, memulai percakapan dengannya, seorang Samaria, sendiri merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan pada saat itu. Tetapi Tuhan kita tidak hanya berbicara kepada perempuan Samaria dalam hal ini, tetapi Dia cukup sering mengunjungi dan tinggal di tanah Samaria. Disinilah letak pemeliharaan Tuhan kita yang mendalam dalam menjangkau orang Samaria. Tuhan ingin memberikan air hidupnya kepada mereka yang mengetahui diri jahat mereka.
Seperti yang bisa kita lihat dalam pembacaan kitab suci hari ini, Tuhan meninggalkan Yudea dan pergi ke Samaria. Pertama-tama, mari kita pikirkan tentang penampakan Tuhan kita. Tuhan kita lahir di bumi ini dengan status yang sangat rendah sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu di Nazaret. Penampilan luarnya berantakan dan tidak ada yang bisa dibanggakan dalam penampilannya. Mungkin itulah sebabnya kita melihat Yesus sangat dibenci oleh orang Yahudi di dalam Alkitab. Seperti halnya di zaman dan masa ini, di masa itu juga ada banyak yang menolak Yesus Kristus dan berdiri melawan Dia. Dengan meninggalkan orang-orang seperti itu, Tuhan menuju ke tanah Samaria. Penduduk tanah Samaria tidak memiliki kebajikan untuk dibanggakan, tetapi hanya memiliki rasa malu. Mereka memiliki banyak kekurangan, baik secara pribadi maupun dari segi agama. Kerendahan hati Samaria adalah fakta sejarah yang terbukti. Raja Salomo, yang kita semua kenal baik, memiliki seorang hamba bernama Yeroboam. Salomo melayani Allah dengan setia pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi rusak secara rohani. Dan ketika ini terjadi, Allah berkata bahwa Dia akan memberikan setengah dari Israel kepada Yeroboam. Dan setelah Salomo meninggal, Yeroboam menjadi raja kerajaan Israel Utara seperti yang dijanjikan Allah. Namun, setelah naik tahta kerajaan Israel Utara, Yerobeam menjadi sangat prihatin. Dari seorang pelayan belaka, dia telah menjadi raja dalam semalam. Mengingat ini, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan tahtanya. Jadi, untuk mencegah otoritas kerajaannya dirusak, dia membangun kuil lain di tempat lain di wilayah itu. Kuil yang didirikan sudah ada di Yerusalem, tetapi karena ini berada di dalam wilayah kerajaan Yehuda Selatan, Yerobeam membangun kuil lain di wilayahnya sendiri. Permasalahannya menjadi lebih akut. Dia juga mengubah tanggal hari pendamaian bagi Israel yang ditetapkan untuk hari ke-10 bulan ke-7 menjadi hari ke-15 bulan ke-8 dan memaksa rakyatnya untuk menjalankan tanggal baru ini sebagai hari pendamaian baru. Tidak hanya itu, dia juga membuat berhala dan menempatkannya di dalam kuil Allah untuk disembah. Dia telah sepenuhnya meninggalkan Allah. Dalam agama Kristen, orang yang benar-benar jahat sering digambarkan jatuh ke dalam jalan atau mengikuti dosa Yerobeam. Itulah betapa beratnya dosa Yerobeam. Orang Samaria dapat digambarkan sebagai keturunan Yerobeam yang mewarisi imannya yang salah. Jadi, dalam hal iman, tidak ada yang bisa dibanggakan oleh orang Samaria. Mari berhenti sejenak di sini dan pikirkan tentang masalah ini. Sangat sulit bagi orang untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya. Justru karena orang tidak mengenal dirinya sendiri, ada pepatah terkenal yang berkata, "Kenali dirimu." Sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Dari waktu ke waktu kita menemui orang-orang Kristen yang baik berkata, orang itu telah melakukan begitu banyak dosa sehingga dia pasti akan masuk neraka. Tetapi saya berbeda dari orang itu.
Tetapi orang mengatakan hal seperti itu karena mereka sama sekali tidak mengenal diri mereka sendiri. Begitu iman mereka kepada firman Allah semakin dalam dan mereka mengenal diri mereka dengan benar, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan orang berdosa yang mereka kritik. Kita semua harus memahami betapa banyak kekurangan yang kita miliki. Bahkan pada saat ini, Tuhan kita sedang mencari orang Samaria. Dia datang kepada mereka yang hidup di bumi ini saat ini yang menyadari dan mengetahui bahwa mereka rendah dan penuh kekurangan seperti orang Samaria. Seperti yang ditunjukkan dalam pembacaan kitab suci hari ini, Tuhan kita melewati Samaria, bertemu dengan seorang perempuan di sana dan menyelamatkannya. Jika ada satu hal yang bisa dibanggakan di tanah Samaria ini yang dicemooh oleh orang Yahudi, itu adalah sumur Yakub. Alkitab mencatat bahwa Abraham, nenek moyang Yakub, menggali sumur kemanapun dia pergi. Dan bahkan saat ini, pengeboran sumur adalah bisnis yang sangat penting di Timur Tengah. Karena wilayahnya didominasi oleh gurun pasir, air lebih berharga daripada minyak. Oleh karena itu, air diperoleh dengan mengebor ke dalam bumi untuk itu. Tentu saja, sumur di dalam kitab suci tidak hanya sekadar mengandung makna literal sebagai sumber fisik air. Secara rohani, sumur Yakub melambangkan penamaan gereja Allah. Dengan kata lain, Abraham, nenek moyang Yakub, menggali sumur kemanapun dia pergi, menyiratkan menanam gereja kemanapun dia pergi. Dan seperti yang kita ketahui dengan baik, Yakub, cucu Abraham, tidak menerima berkat melalui usahanya sendiri. Sebagai gantinya, dia memakai anugerah Allah berkat bantuan ibunya Ribka. Sederhananya, Yakub adalah orang yang licik yang tidak dapat menerima berkat Allah sendiri seperti orang Samaria. Tetapi berkat bantuan ibunya, dia dapat menerima berkat Tuhan. Secara rohani, ibunya di sini menunjuk kepada gereja. Mari kita kembali ke perikop kitab suci hari ini. Ada tertulis bahwa seorang perempuan Samaria datang ke sumur Yakub untuk menimba air. Mari kita pikirkan apa artinya ini. Orang Samaria memiliki sumur ini yang merupakan warisan dari nenek moyang iman mereka. Namun, yang mereka miliki hanyalah sumur itu sendiri, sementara iman Yakub belum diturunkan kepada mereka. Meskipun orang Samaria memiliki sumur Yakub di kota mereka, mereka telah jatuh secara rohani, sehingga mereka hanya mewarisi iman yang rusak daripada mendapatkan warisan iman yang tepat. Meskipun mengambil dari sumur Yakub dan meminum airnya, mereka tidak pernah bisa memuaskan dahaga mereka, tidak sekalipun. Orang Samaria mendapatkan air dari sumur Yakub, tetapi mereka masih haus. Inilah yang terjadi meskipun jika mereka mengenal Yakub dengan baik secara rohani, mereka akan menerima pengampunan dosa. Daripada mewarisi iman Yakub, mereka mewarisi ajaran dan ritual yang baru saja rusak. Rekan seiman terkasih, gereja manapun yang telah mewarisi ritual semacam itu tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan dogmatis. Berbicara tentang kepercayaan dogmatis,
Mungkin tidak ada negara di mana kepercayaan tradisional berjalan sedalam dan sekuat Israel. Orang-orang Yahudi sepenuhnya legalis dan sektarian. Saat ini, sistem kepercayaan dogmatis orang Yahudi telah dikendurkan secara signifikan. Kadang-kadang, kita melihat di TV bahwa perempuan di Israel hidup dengan cara yang sangat modern. Ini tidak terbayangkan oleh orang-orang Yahudi legalistik di masa lalu. Orang Yahudi telah melihat kepercayaan dogmatis mereka hancur, tetapi jika ada satu hal yang masih bisa mereka banggakan, itu adalah sisa-sisa dari agama Kristen. Hanya itu yang mereka miliki. Saya sama sekali tidak mencoba untuk menurunkan iman mereka. Sebaliknya, poin yang saya buat adalah bahwa inti dari iman yang benar tidak terlihat oleh mereka, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk memahami keterkaitan antara dogma dan iman, diperlukan pemahaman yang mendasar tentang berbagai aliran dalam teologi. Jadi saya ingin meluangkan waktu untuk menjelaskannya. Saat ini, ada dua aliran global dalam teologi. Yang satu adalah teologi konservatif dan yang lainnya adalah teologi liberal. Teologi liberal dibagi lagi menjadi teologi kritis dan teologi progresif. Sesuai dengan namanya, teologi kritis melihat Alkitab melalui lensa kritis. Ada beberapa teolog kritis di Korea, dan orang-orang ini menyangkal bahwa Yesus Kristus berjalan di atas air. Dan mereka juga menyangkal bahwa Yesus secara mukjizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka yang mengikuti teologi progresif menganjurkan perubahan sosial melalui iman. Mereka berkata, mereka yang tertindas secara politik harus dibebaskan. Kita harus melawan para penindas dan menemukan kebebasan. Sama seperti orang Israel yang melarikan diri dari perbudakan di Mesir, kita orang Kristen juga harus mendapatkan kebebasan. Kita harus melawan pemerintah yang menindas. Ini adalah hal-hal menarik yang mereka katakan. Mereka sering terlihat dalam protes. Para penganut teologi progresif ini tidak benar-benar percaya kepada Alkitab sebagaimana adanya, melainkan hanya menerima beberapa aspek yang sesuai dengan orientasi progresif mereka. Dengan kata lain, daripada berupaya membangun kerajaan Allah, mereka percaya secara selektif pada tulisan-tulisan Alkitab yang berbicara tentang urusan duniawi. Seperti ini, iman mereka tidak murni karena mereka menuntut keadilan dan kesetaraan sosial. Misalnya, banyak kelompok Kristen progresif yang sangat kritis terhadap konsumsi yang mencolok dan ketimpangan yang meningkat, dan mereka menyerukan reformasi sosial untuk mengurangi masalah tersebut. Mereka yakin bahwa ini memberikan kebaikan yang lebih besar untuk negara mereka, dan mereka bangga pada diri mereka sendiri. Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa adalah benar bagi orang Kristen untuk mengasihi negara mereka dan berdoa untuk itu. Namun, jika mereka benar-benar mengasihi negara mereka, maka mereka harus berbicara tentang bagaimana setiap individu dapat dilahirkan kembali. Itu karena ini dilakukan untuk kesejahteraan bangsa. Maka individu harus sejahtera terlebih dulu, dan ketika individu menerima pengampunan dosa dan menjadi salah satu umat Allah yang sempurna, maka itu hanya masalah bangsa itu untuk menjadi makmur. Di ujung lain spektrum yang berlawanan dengan teologi liberal, Anda akan menemukan teologi konservatif yang kami ikuti. Teologi konservatif ini adalah tentang mempercayai firman Allah persis seperti apa adanya.
Namun, mengikuti firman Allah secara harfiah itu menimbulkan masalah. Sayangnya, iman beberapa orang pada Injil air dan roh yang diucapkan oleh Allah bercampur dengan kepercayaan legalistik. Mereka yang terlalu menekankan hukum akhirnya mengikuti keyakinan dogmatis mereka sendiri daripada substansi Allah. Teologi konservatif belum tentu buruk dalam bentuk aslinya. Ini tentang percaya kepada firman Allah sebagaimana adanya. Namun, itu telah diubah menjadi percaya hanya pada dogma yang rusak. Tugas gereja Allah yang sebenarnya adalah membimbing orang-orang percaya untuk menjalani kehidupan yang layak dan menyembuhkan luka hati mereka dengan Injil firman air dan roh. Tetapi kekristenan modern telah gagal untuk memenuhi kewajiban ini. Sumur Yakub dan tanah Samaria dalam pembacaan kitab suci hari ini secara tepat melambangkan gereja seperti itu. Gereja manapun yang tidak memiliki Injil air dan roh yang merupakan substansi iman yang sejati tidak dapat memuaskan dahaga rohani jemaatnya, tidak peduli seberapa keras mereka percaya. Itu karena iman mereka tidak lebih dari sumur kosong. Samaria memiliki sumur Yakub, tetapi tidak ada roti sejati di sana. Dalam nada yang sama, meskipun ada banyak gereja di zaman ini, hanya sedikit dari mereka yang memiliki Injil air dan roh yang sejati seperti yang dimiliki oleh gereja Allah. Yesaya 28 ayat 9-10 mengatakan, "Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah pada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu." Seperti yang dikatakan Alkitab, para pendeta di gereja palsu semacam itu mempersiapkan khotbah mereka dengan meminjam sedikit dari buku ini dan sedikit dari buku atau khotbah yang lain. Tetapi mereka sebenarnya tidak membahas apa yang benar-benar penting. Mereka kehilangan substansi yang sebenarnya. Ini tidak lain adalah Injil air dan roh yang merupakan substansi firman yang sebenarnya. Para pengkhotbah hari ini kesulitan mempersiapkan khotbah mereka karena mereka sendiri tidak memiliki iman yang benar dan belum menerima pengampunan dosa. Jadi mereka akhirnya mencuri khotbah orang lain dari waktu ke waktu, melakukan plagiat. Sepertinya saya sedikit menyimpang di sini. Bagaimanapun, Samaria telah menggali sumur oleh Yakub. Tetapi orang-orang di sana tidak dapat memuaskan dahaga rohani mereka dengan air dari sumur ini. Itu karena tanah Samaria sudah rusak secara rohani. Sejak zaman Yerobeam kuno, mereka tidak menyembah Tuhan menurut hukum dan ketetapan iman. Berhala telah menjadi dewa mereka, diikuti oleh kerusakan rohani total. Kita harus melihat langsung pada kenyataan, dan kita harus tanpa ragu mengandalkan Injil air dan roh yang disimpan di dalam firman Allah. Kita harus bersandar kepada Injil air dan roh saja. Namun, orang Kristen di zaman dan waktu ini tidak melihat firman Allah dengan benar dan tidak mengetahui Injil air dan roh. Ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan ke Korea, banyak orang yang percaya setidaknya dengan membaca firman Allah dengan rajin. Jadi, banyak gerakan pertobatan muncul hanya dari keyakinan legalistik. Namun, saat ini, orang Kristen Korea bahkan kekurangan iman seperti itu. Mereka tidak memiliki Injil air dan roh. Mereka tidak percaya bahkan ketika firman diberitakan kepada mereka. Akibatnya, mereka semakin cenderung ke arah iman yang penuh emosi. Ketika mereka menyembah Allah, mereka menyanyikan himne dengan sungguh-sungguh
dengan semua jenis alat musik diputar sebagai latar belakang. Mereka kemudian merasa seolah-olah sesuatu yang rohani sedang bangkit di dalam hati mereka. Jadi mereka berpikir sendiri bahwa Allah senang dengan pujian mereka yang keras dan emosional. Namun, ini sebenarnya tidak lebih dari diisi dengan emosi manusia. Itu hanya perasaan mereka sendiri yang muncul dengan usaha sendiri. Tetapi kenyataannya, Allah sebenarnya tidak senang dengan pujian mereka. Seolah-olah ini tidak cukup. Kita melihat hari-hari ini banyak yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Sebagai perwakilan dari para nabi palsu tersebut misalnya, ada organisasi Kristen yang berbicara tentang pengangkatan pada tanggal 28 Oktober. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang wartawan dari Gangwon Daily dan dia terlihat sangat terkejut ketika saya mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pendeta Korea mendukung pengangkatan pada 28 Oktober. Tetapi itu adalah kenyataan yang dingin. Mereka mengumpulkan pengikut yang mudah tertipu dengan menggunakan doktrin 28 Oktober. Anda mungkin tidak tahu betapa sesatnya hal-hal seperti itu. Bahkan di Eropa, tempat lahir iman Kristen, kepercayaan mistik seperti itu mengamuk ketika agama Kristen naik. Banyak gereja di zaman ini sama seperti orang Samaria. Iman mereka tidak lebih dari cangkang kosong. Awalnya, mereka memulai dengan keyakinan formalistik. Tetapi iman mereka tidak dapat dipertahankan dengan dogma ini. Jadi mereka cenderung ke arah mistisisme dan sekarang itu tidak cukup. Jadi mereka sekarang menarik emosi orang. Kenyataan apapun yang mengandalkan emosi sudah jelas cacat. Di beberapa negara ada pendeta musik. Para pendeta ini telah mempelajari musik secara profesional dan pelayanan mereka melalui musik. Di Korea juga, pendeta musik seperti itu mulai diperhatikan selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, menginjili melalui musik itu perlu. Namun, jika itu dilakukan dengan salah, itu hanya bisa menarik emosi orang dan menjadi bermasalah. Itu tidak melakukan apa-apa tetapi memicu emosi jemaat. Tidak peduli seberapa baik Anda mengarahkan perasaan orang kepada Allah, dan tidak peduli seberapa baik Anda mengajar mereka doktrin Kristen, semua itu tidak berguna. Itu karena mereka yang memiliki keyakinan seperti itu, yaitu mereka yang minum dari air ini pasti lebih haus secara rohani. Bahkan jika orang menyalin, mempelajari, menghafal, dan percaya pada setiap doktrin Kristen yang ada, tanpa iman kepada Injil air dan roh, tidak ada yang tersisa selain kehausan rohani. Dan itu tidak hanya berakhir dengan kehausan rohani. Karena rasa haus dan dosa ini, mereka akhirnya menghadapi kutukan yang kekal. Mungkin kelihatan seolah-olah doktrin Kristen yang diajarkan dan dianut oleh berbagai denominasi saat ini memberikan iman kepada banyak orang dan meyakinkan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, udara rohani menjadi sangat tercemar sehingga orang bahkan tidak bisa bernapas lagi untuk bertahan hidup. Karena tidak ada dogma Kristen yang sempurna, para pengikutnya pasti akan menderita dan binasa pada akhirnya. Hal yang sama berlaku untuk keyakinan emosional. Pada awalnya,
orang merasa sangat baik berdasarkan emosi mereka sendiri. Namun, begitu mereka jatuh ke dalam dosa mereka sendiri dan terperangkap di dalamnya, mereka tidak dapat lepas dari rawa itu. Dan pada akhirnya, mereka pasti binasa karena dosa-dosa mereka. Ketika orang Kristen hari ini melakukan pelanggaran, mereka dituduh melakukan pelanggaran ini oleh setan, dan karena mereka tidak dapat melarikan diri dari tuduhan ini, mereka mencapai kematian secara tak terelakkan. Setiap orang berdosa. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari dosa adalah dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Tidak ada jalan lain. Jika Anda tidak percaya kepada Injil air dan Roh, Anda akan binasa baik tubuh maupun roh. Semuanya mungkin nampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi di kemudian hari, Anda akan dirasuki oleh setan dan tidak akan dapat mengendalikan diri Anda sendiri. Jadi, mereka yang hanya bersikeras pada tradisi, berpegang pada doa mereka sendiri, dan hanya mengejar kepenuhan emosi adalah seperti perempuan Samaria. Doktrin Kristen seperti itu tidak dapat sepenuhnya memuaskan dahaga rohani perempuan Samaria yang datang untuk menimba air. Air ini mungkin menghilangkan rasa hausnya selama beberapa jam, tetapi dia akan haus lagi tidak lama kemudian. Sungguh, kecuali Anda menerima pengampunan dosa melalui firman Injil air dan Roh, Anda tidak dapat mengatasi rasa haus rohani Anda. Tuhan kita berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal." Seperti yang dikatakan Alkitab di sini, jika kita mendengarkan dengan cermat Injil air dan Roh, firman Tuhan, bahkan hanya sekali dan percaya kepadanya, kita akan menerima pengampunan dosa dan tidak pernah haus lagi. Dan firman Tuhan dan berkat-Nya akan terus mengalir di dalam kita. Rekan seiman terkasih, jika Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, Anda akan lepas dari dosa dunia selamanya dan menjadi benar selamanya. Segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah kekal. Sebaliknya, hal-hal yang diberikan manusia tidak akan pernah bertahan selamanya. Dengan kata lain, sementara pengampunan dosa yang diberikan Tuhan melalui Injil air dan Roh adalah kekal, apapun yang diberikan oleh manusia hanyalah sementara, yaitu untuk waktu yang singkat. Misalnya, Anda menghadiri pertemuan kebangkitan rohani dan salah satu masalah Anda terselesaikan. Meskipun demikian, jika solusi itu tidak datang dari Injil air dan Roh, itu sia-sia. Yang bukan dari Injil air dan Roh hanyalah roh jahat pendusta, dan itu tidak ada artinya bagi kita. Beberapa revivalis berkata dalam khotbah mereka,
terimalah apinya. Kita telah menjadi umat Allah. Orang-orang kemudian percaya sesaat bahwa mereka memang telah menjadi umat Allah. Tetapi, walaupun jika mereka percaya seperti ini, seiring berlalunya waktu, mereka pasti akan menderita kehausan rohani lagi. Hal yang sama berlaku untuk gerakan komunal yang menjadi modern di antara beberapa orang Kristen. Para pendukung gerakan ini berkata, kita seharusnya hidup bersama sebagai sesama orang percaya. Mari kita bangun komunitas kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh beberapa gerakan keagamaan lainnya. Kita semua bisa menjalani hidup yang sederhana dan indah. Banyak orang akan melihat kehidupan teladan kita dan menjadi percaya kepada Yesus sebagai hasilnya. Mereka belajar pengetahuan dari umat Katolik yang telah terlibat secara ekstensif dalam gerakan semacam itu. Meskipun banyak orang Kristen yang bersemangat ikut serta dalam gerakan ini, ada batasannya juga dalam hal ini. Itu karena baik kehidupan komune maupun imannya tidak abadi. Daripada mencoba untuk memuaskan dahaga rohani kita di tempat lainnya, kita harus mendengarkan hanya dengan firman Allah. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Apa arti yang mendalam dari firman ini? Firman Allah memiliki hidup yang kekal, mata air yang tidak pernah kering, pengampunan dosa yang kekal, dan jalan untuk menjadi benar selamanya. Namun, mereka yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah dan belum minum dari air pemberian Allah, mencoba untuk menafsirkan firman ini sesuai dengan standar moral buatan manusia sendiri. Mereka berkata, mari percaya bahwa siapapun yang hanya percaya kepada Yesus telah diselamatkan. Mereka kemudian meneriakkan nama Tuhan 3 kali dan percaya bahwa mereka sekarang telah menjadi umat Allah. Mereka memiliki kesaksian seperti ini. Tuhan adalah Tuhan saya. Saya telah meninggalkan agama Buddha dan berhala. Allah sendiri adalah Allah saya. Saya percaya. Tetapi, rekan seiman terkasih, apakah ini benar-benar artinya percaya kepada Yesus? Tidak, tentu saja tidak. Ini hanya mengubah agama seseorang. Bagaimana orang-orang seperti itu berpikir ketika mereka membaca ayat-ayat kitab suci hari ini? Mereka akan berpikir, kami melihat bahwa perempuan Samaria itu sering pergi ke sumur untuk menimba air. Jadi kita juga harus sering pergi ke sumur untuk menimba air. Bahwa perempuan pergi ke sumur untuk menimba air sama dengan pergi ke gereja sering untuk mendengarkan firman. Karena kita perlu sering menerima firman, kita harus sering datang ke gereja juga. Kita tidak boleh melewatkan pertemuan gereja apapun, apakah itu kebaktian doa pagi, kebaktian malam, atau pertemuan kebangkitan rohani. Seperti ini, mereka menafsirkan firman dari sudut pandang manusia menurut moral dunia. Tetapi bagian ini tidak menunjukkan makna yang begitu sederhana. Di Korea ada sebuah organisasi yang disebut Komite Kristen untuk Praktik Etis yang menganjurkan orang Kristen untuk menjadi baik dan menjalani kehidupan yang lurus dan bajik secara moral. Para teolog, pendeta, dan orang awam yang tak terhitung jumlahnya berpartisipasi dalam hal ini. Mereka berkata, setiap orang Kristen harus menjadi baik. Tetapi ini adalah hal yang salah untuk dikatakan.
Tidak seharusnya orang Kristen menjadi baik. Jika seseorang adalah seorang Kristen sejati, maka itu hanya masalah orang tersebut menjadi baik bahkan tanpa mencoba. Pada dasarnya, manusia pasti penuh dengan kekurangan. Tidak peduli berapa banyak organisasi seperti Komite Kristen untuk Praktik Etis menyerukan kepada orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang benar secara moral, tanpa pengampunan dosa, mereka tidak bisa tidak berubah menjadi munafik. Berbicara kepada orang-orang Farisi yang bercat putih, Yesus berkata, "Bertobatlah, keturunan ular beludak." Hanya karena orang percaya kepada Yesus, mereka tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa untuk menjadi umat Allah yang benar, mereka harus menerima pengampunan dosa melalui Injil air dan Roh. Ini berarti kebajikan dan perbuatan baik Anda bukanlah jawaban atas kesulitan Anda. Tidak ada yang dapat Anda lakukan sendiri untuk mencapai keselamatan. Di dalam pembacaan kitab suci hari ini, perempuan Samaria gagal mengenali Yesus pada awalnya meskipun dia datang ke sumur Yakub setiap hari untuk menimba air. Dengan kata lain, dia tidak mengenali Injil air dan Roh yang benar. Yesus berkata kepadanya pada saat itu, "Jika kamu tahu siapa yang meminta kamu air, niscaya kamu telah meminta air hidup yang kekal kepadanya." Rekan seiman terkasih, banyak sekali gereja saat ini yang menipu jemaat mereka dengan doktrin Kristen yang tidak berguna daripada memberitakan Injil air dan Roh. Mereka berkata dengan gamblang bahwa jika orang hanya percaya kepada Yesus sebagai nikmat mereka, mereka semua bisa menjadi umat Allah dan dilahirkan kembali. Mereka mengatakan bahwa Anda juga bisa dilahirkan kembali saat tidur atau berdoa. Mungkin ada berbagai cara di mana ini terjadi, tetapi klaim mereka adalah bahwa siapapun dapat dilahirkan kembali hanya dengan percaya kepada Yesus. Namun, Tuhan kita tidak datang kepada siapapun yang percaya dengan cara dan doktrin yang salah seperti itu. Dia datang hanya kepada mereka yang tahu bahwa mereka sendiri adalah pendosa keji. Justru kepada orang-orang seperti itulah Tuhan datang melalui Injil air dan Roh, seperti perempuan Samaria dalam pembacaan kitab suci hari ini. Ada banyak hal yang hidup berdampingan di dalam diri manusia, dari daging hingga hati, dosa, hukum keselamatan, hati nurani manusia, dan hukum Allah. Tetapi terlepas dari ini, apa yang pada akhirnya diinginkan semua orang hanyalah satu hal, itu adalah pembebasan hati nurani. Dengan kata lain, orang ingin roh mereka benar-benar dibebaskan. Tidak peduli seberapa sempurna pengetahuan seseorang tentang doktrin Kristen ortodoks, Anda tidak bisa tidak terikat oleh dosa dan berubah menjadi budak kejahatan. Orang ini kemudian pasti akan mendambakan kebebasan sejati. Dan Allah berkata bahwa Dia akan datang kepada orang-orang seperti itu yang terikat dalam dosa dan mendambakan kebebasan roh mereka. Tuhan tidak datang kepada siapapun yang menyembunyikan dosa-dosanya, seperti manusia pertama Adam menutupi dirinya dengan daun ara. Dengan kata lain, Tuhan tidak mendatangi mereka yang mengelilingi diri mereka sepenuhnya dengan doktrin Kristen. Bahkan jika Dia akan datang, Dia akan pergi begitu saja dengan berkata, "Kamu terlalu sempurna."
Rekan seiman terkasih, sekarang Anda harus menyingkirkan semua doktrin yang sia-sia. Dan Anda harus menyadari di hadapan Allah siapa Anda sebenarnya. Anda harus melihat langsung masalah dosa yang dihadapi jiwa Anda, membawa masalah ini kepada Allah, dan meminta pertolongannya. Allah kemudian akan datang kepada Anda dan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Sebaliknya, jika Anda menutupi diri Anda dengan daun ara bahkan setelah melakukan dosa seperti Adam dan Hawa, dan Anda menyembunyikan diri Anda sendiri meskipun Tuhan telah datang mencari Anda, maka Anda tidak akan dapat bertemu dengannya. Ini mirip dengan menolak pakaian baru yang Tuhan coba pakai untuk Anda dan berkata kepadanya, "Saya tidak suka pakaian ini. Saya suka pakaian doktrinal saya sendiri." Anda kemudian akan menolak firman pengampunan dosa yang diberikan Allah. Itu karena dari tampilan luar, doktrin terlihat sempurna. Mereka dilapisi dengan kilauan dan segala sesuatu yang enak dipandang. Mereka tidak basah bahkan saat hujan, dan mereka tidak membusuk bahkan ketika air merembes ke dalamnya. Tetapi doktrin yang tampaknya sempurna ini memiliki satu kelemahan fatal. Doktrin tersebut bahkan menghalangi firman Allah untuk masuk. Rekan seiman terkasih, jika Anda mengenakan pakaian doktrin, Anda sekarang harus melepaskannya. Tidak peduli seberapa baik Anda dalam hal doktrinal, jika Anda memiliki dosa di dalam hati Anda, maka Anda tetaplah orang berdosa. Tidak peduli seberapa berpengetahuan Anda tentang Alkitab, jika Anda masih belum bertemu Tuhan dengan benar dan hati Anda masih berdosa, maka Anda adalah orang berdosa. Oleh karena itu, Anda harus membuka hati Anda sekarang. Biarkan masalah itu keluar. Dosa-dosa Anda apa adanya, dan selesaikan dosa-dosa Anda dengan hanya mengandalkan firman Allah. Hanya dengan begitu Anda dapat menerima pengampunan dosa. Tuhan datang kepada mereka yang menderita dari masalah dosa dan penderitaan akhir, tentang bagaimana untuk terlahir kembali. Apa artinya ini? Artinya Tuhan datang kepada mereka yang sangat mendambakan untuk memiliki di dalam diri mereka mata air yang kekal agar mereka tidak pernah haus lagi. Dan itu berarti bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa dengan sempurna dengan Injil air dan Roh untuk orang-orang seperti itu, dan memberikan keselamatan kepada mereka. Mari kita ke pembacaan kitab suci hari ini. Ketika perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk menimba air, Yesus memintanya untuk memberinya air. Sama seperti perempuan ini, semua orang Samaria harus menimba air setiap hari. Apa artinya ini? Saya menjelaskan sebelumnya di awal khotbah saya bahwa sumur di Samaria melambangkan sebuah gereja yang tidak memiliki apa-apa lagi selain cangkang kosong. Jadi, ini menyinggung fakta bahwa begitu banyak orang Kristen saat ini menghadiri semua jenis acara dan pertemuan setiap hari karena semangat mereka sendiri. Dengan kata lain, meskipun firman Tuhan yang benar ada tepat di depan mereka, mereka tidak dapat melihat Tuhan karena mereka terlalu sibuk melakukan pekerjaan mereka yang tidak berguna. Mereka sangat sibuk sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Perempuan Samaria yang bertemu Yesus dalam bagian kitab suci hari ini hanyalah salah satu dari banyak orang yang datang ke sumur untuk menimba air setiap hari. Seperti orang lain, dia juga tidak terbuka baik secara etika maupun keyakinan. Jadi, ketika Tuhan meminta air, dia tidak punya air untuk diberikan kepadanya. Ketika kita melihat situasi yang dihadapi oleh perempuan Samaria ini,
kita bisa melihat sekilas kekristenan hari ini. Semua orang Kristen saat ini bergulat dengan masalah dosa di dalam hati mereka seperti perempuan Samaria ini. Jika mereka terus terikat oleh doktrin atau tradisi gerejanya sendiri, meski sedang menghadapi masalah dosa di dalam hati, mereka tidak akan bisa lepas dari situ. Mereka membutuhkan keberanian yang luar biasa kuat untuk melarikan diri dari tempat itu. Bagaimana perempuan Samaria yang mirip dengan orang Kristen saat ini, dia berani, jujur, dan terus terang. Ketika Tuhan berkata kepadanya, "Jika kamu tahu siapa yang memintamu untuk air, niscaya kamu meminta air hidup dan aku akan memberikannya kepadamu." Katanya tanpa ragu-ragu, "Tuhan, berikanlah aku air ini." Bukan tubuhnya yang haus, tetapi jiwanya. Itulah mengapa dia meminta firman Tuhan sepenuhnya dan meminta air hidup kepadanya. Setelah menemukan keberanian seperti ini, perempuan Samaria itu memang menerima air hidup dari Yesus Kristus. Dia telah bertemu dengan Mesias di sana. Dan kita tidak perlu melihat betapa bahagianya perempuan ini karena jiwanya dibebaskan. Rekan seiman terkasih, masa ini adalah masa yang tepat ketika kita membutuhkan keberanian seperti perempuan Samaria. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa dia terlalu frustasi ketika dia mendengarkan firman yang dikhotbahkan di gereja yang disebut ortodoks. Jadi, karena berpikir bahwa kebenaran yang sebenarnya ditemukan di dalam bidah, dia pergi ke gereja lain yang dituduh bidah. Tetapi yang menakjubkan, orang ini berkata bahwa dia menerima pengampunan dosa yang sebenarnya di dalam gereja yang dikutuk sebagai bidah. Seperti ini, saya mendengar kesaksian yang mengatakan bahwa kebenaran tidak ditemukan di dalam ortodoksi, melainkan dapat ditemukan di dalam bidah. Berbicara tentang pembasuhan, regenerasi, dan pembaruan Roh Kudus, Tuhan berkata di dalam Titus pasal 3, "Seorang bidah yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri." Menurut bagian ini, mereka yang mengaku bahwa dirinya masih orang berdosa memang bidah. Dan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali dengan percaya kepada Yesus, meskipun dosa-dosa mereka tetap utuh, juga adalah bidah. Jadi, tidak lain adalah apa yang disebut gereja ortodoks yang mungkin sesat. Mari kembali ke pembacaan kitab suci hari ini. Tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 11-12. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Di sini, perempuan Samaria itu meragukan kuasa Tuhan, bertanya kepadanya, "Apakah engkau lebih besar dari Yakub yang menggali sumur ini dengan baik?" Sama seperti banyak orang di zamannya dan kebanyakan orang saat ini, perempuan Samaria mempertanyakan Yesus hanya berdasarkan penampilan luarnya. Dia bertanya kepadanya, "Bagaimana aku bisa mendapatkan air hidup darimu ketika engkau bahkan tidak memiliki apapun untuk menimba air dan sumurnya begitu dalam? Bisakah engkau benar-benar memberi saya air hidup? Apakah engkau lebih besar dari siapapun yang aku kenal?"
engkau pasti tidak terlihat seperti itu. Apakah engkau lebih baik dari semua pendeta? Apakah engkau lebih baik dari semua denominasi dan semua teolog? Apakah engkau lebih besar bahkan dari Yakub? Bahwasannya perempuan Samaria mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan menunjukkan bahwa dia masih tidak menyadari bagaimana Yesus lebih besar daripada tradisi atau doktrin manapun. Lalu, apa kebenarannya? Yesus adalah pencipta yang menciptakan alam semesta. Dia adalah putra dari Allah yang hidup, Tuhan atas segala sesuatu, dan Tuhan yang menyelamatkan. Yesus juga yang telah memberikan kasih karunia kepada Yakub. Oleh karena itu, kenyataan bahwa Tuhan jauh lebih besar dan terhormat daripada Yakub adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Namun, masih ada orang yang tidak menyadari kebenaran ini, mengajukan pertanyaan bodoh seperti perempuan Samaria dalam bagian kitab suci hari ini dengan mengatakan, "Gerejamu sangat kecil. Apa yang bisa saya dapatkan dari tempat seperti itu? Penampilan luar Anda lebih rendah daripada diakan di gereja saya. Jadi bagaimana Anda bisa memberi saya air hidup agar tidak pernah haus lagi? Seminari mana yang Anda hadiri? Berapa tahun Anda belajar teologi?" Mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu kepada para pengkhotbah Injil air dan roh masih belum cukup haus. Mereka tidak tahu penderitaan neraka. Mereka tidak tahu rasa sakit yang terik dari dosa. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka sekarat karena kehausan sekarang, dan bagaimana rasa haus ini tidak dapat dipadamkan tidak peduli seberapa sering mereka minum air. Bayangkan seorang pasien yang usus buntu baru saja pecah berkata kepada dokter, "Berapa lama Anda belajar kedokteran? Apakah Anda memiliki kredensial sebagai spesialis? Apakah pisau ahli bedah Anda berkualitas tinggi?" Bagaimana mungkin ada orang yang punya waktu luang untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketika usus buntunya pecah dan dalam kondisi kritis? Baru-baru ini saya melihat film komedi berjudul Buronan. Ada adegan dalam film di mana protagonis ditembak dan mengunjungi dokter hewan untuk mengeluarkan peluru. Tetapi dokter hewan tersebut bahkan tidak memiliki obat bius. Jadi dia meminta protagonis menggigit tulang anjing untuk mencegahnya berteriak dan mengeluarkan peluru. Seperti ini. Jika Anda sekarat karena luka tembak, Anda tidak akan peduli apakah itu dokter hewan atau tukang daging yang merawat luka Anda. Anda tidak akan peduli siapa yang membantu Anda. Anda tidak akan bersikeras untuk dirawat oleh dokter medis terpercaya yang didampingi oleh perawat terlatih. Prinsip yang sama berlaku untuk kehidupan beriman. Kredensial pendidikan dari mereka yang memberitakan Injil dan afiliasi denominasi mereka bukanlah yang penting. Orang-orang bersikeras pada hal-hal yang tidak berguna hanya karena mereka belum tahu betapa buruknya situasi mereka. Mereka tidak yakin bahwa mereka terikat ke neraka. Tetapi, jika mereka tahu bahwa mereka akan dilemparkan ke neraka dalam waktu beberapa tahun, bukankah mereka semua akan mencoba semua yang mereka bisa untuk menghindari hal ini sejak mereka menyadarinya? Bagi seseorang yang sakit parah, penyembuh tidak harus seorang tabib yang berkualitas. Demikian juga dalam hal memberitakan Injil. Tidak masalah apakah seseorang adalah seorang pendeta terpelajar atau pembuat sepatu. Tidakkah kalian semua setuju? Jika orang tahu bahwa mereka akan dilemparkan ke neraka dalam waktu beberapa tahun, mereka semua akan berbondong-bondong ke sini seperti awan raksasa.
Mereka akan sujud dan memohon kepada kita untuk mengajari mereka bagaimana dilahirkan kembali. Saya yakin kita akan melihat banyak orang seperti itu. Rekan seiman terkasih, orang bodoh yang tidak tahu bahwa jiwa mereka sekarat karena dosa-dosa mereka. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak menyadari apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, agar masalah dosa-dosa kita terselesaikan dan memperoleh pembersihan dosa-dosa kita harus lembut hati di hadapan Tuhan. Untuk dilahirkan kembali dan menerima dasar dari air kekal agar tidak pernah haus lagi, Anda harus mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh. Jika Anda dilahirkan kembali sekarang, Anda akan minum dari mata air yang kekal sehingga tidak pernah haus lagi bahkan ketika Anda pergi ke kerajaan Allah. Anda harus tahu bahwa Injil air dan Roh efektif tidak hanya di bumi ini, tetapi juga di kerajaan Allah. Apa yang hendaknya Anda pertimbangkan ketika Anda melihat seseorang mengkhotbahkan Injil air dan Roh kepada Anda? Anda harus mempertimbangkan untuk percaya kepada Injil ini dan menerimanya dengan sepenuh hati. Tetapi, sebelum melakukannya, Anda harus menyadari bahwa Injil air dan Roh bukanlah sekedar doktrin kekristenan. Kapanpun Anda melihat seseorang memberitakan firman, Anda harus bertanya kepada diri sendiri, apakah orang ini benar-benar murid Yesus? Apakah orang ini memiliki Injil air dan Roh di dalam dirinya? Apakah dia benar-benar mengkhotbahkan firman Allah yang hidup daripada dogma Kristen yang busuk? Anda harus bisa membedakan hal-hal seperti itu. Jika Anda tidak yakin bagaimana membedakan orang-orang seperti itu, Anda dapat dengan mudah melakukannya dengan memeriksa apakah yang mereka katakan adalah firman Allah tentang Injil air dan Roh. Jika mereka memberitakan firman manusia, maka mereka bukanlah hamba Allah. Jika mereka memberitakan firman Allah tentang Injil air dan Roh, mereka adalah umat Allah. Jika seseorang benar-benar adalah hamba Allah yang percaya kepada Injil air dan Roh, maka orang ini akan memberitakan firman Allah dan regenerasinya daripada membuat tentang denominasi atau doktrinnya sendiri. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, orang Samaria dalam bagian kitab suci hari ini semuanya berdarah campuran. Jadi mereka memiliki iman sinkretis yang tidak murni. Ini tidak berarti bahwa orang Yahudi benar. Jika orang Yahudi memiliki fondasi yang tumbuh ke dalam kehidupan abadi di dalam diri mereka, maka kita harus mengikuti tradisi dan doktrin ortodoks mereka. Tetapi mereka tidak memiliki fondasi yang tumbuh menuju kehidupan kekal. Yesus telah meninggalkan Yehuda dan pergi ke Samaria. Karena itu kita harus mengikuti Yesus Kristus ini tanpa gagal. Rekan seiman terkasih, manusia terlalu bodoh dan tidak mampu. Meskipun Tuhan datang mencari kita berulang kali untuk memberi kita kehidupan yang kekal, banyak orang menghentikan dia dengan hambatan denominasi dan doktrinal. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan yang datang hanya beberapa kali sepanjang hidup mereka. Jika Anda memiliki dosa, bukalah pintu hati Anda kepada Tuhan dan terimalah Yesus Kristus dan firman-Nya ke dalam hati Anda. Nyatakan kelemahan Anda dengan jujur di hadapan firman, selesaikan masalah semua dosa Anda, dan temukan jawaban untuk hidup kekal dan dilahirkan kembali. Mereka yang haus akan air hidup yang kekal. Di sini, duduk di antara Anda hari ini adalah mereka yang sudah minum dari air hidup kekal untuk tidak pernah haus lagi. Tetapi pertemuan hari ini adalah untuk mereka yang ingin minum dari air ini. Dengan kata lain, ini bukan hanya pertemuan kebangkitan rohani yang sederhana, melainkan pertemuan jiwa-jiwa yang hilang. Selama ini,
Meskipun kami telah berusaha sangat keras untuk memberitakan Injil air dan roh yang difirmankan Allah, banyak orang menolak untuk mendengarkan Injil ini karena telinga dan hati mereka telah terhambat oleh doktrin palsu dari agama Kristen. Namun, melalui kebaktian kebangkitan rohani ini, kami akan sekali lagi memberitakan Injil air dan roh dari Tuhan. Kami akan memberitakannya tanpa henti. Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Wahyu 3 ayat 20. Tetapi ini tidak berarti bahwa Tuhan kita mengunjungi mereka secara langsung dan mengetuk pintu hati mereka sendiri. Sebaliknya, Dia mengunjungi mereka tanpa gagal melalui kita orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh. Tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 13-14, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bagi mereka yang menolak Injil air dan roh dan menolak untuk percaya kepadanya, dosa-dosa mereka akan tetap utuh di dalam diri mereka. Hati dan kedamaian kecil apapun yang mungkin mereka miliki akan lenyap dalam waktu singkat. Bagaimana dengan mereka yang telah menerima firman Tuhan dan menerima hidup yang kekal? Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka bersama dengan Injil air dan roh. Dan Roh Kudus membuat dasar kehidupan kekal bertumbuh di dalam hati mereka selamanya. Orang-orang seperti itu telah mencapai tahap di mana rasa haus mereka telah dipuaskan selamanya untuk tidak pernah haus lagi. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka yang telah merasakan Injil air dan roh dengan iman. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 15-19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya,